Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi anak-anakku sekalian dengan mata pelajaran perawatan dan perbaikan sistem kelistrikan otomotif. Hari ini materi yang akan disampaikan yaitu tentang sistem air conditioner atau AC mobil ya. Anak-anakku sekalian, siswa kelas 11 TKR 1. Hari ini kita akan membahas tentang sistem AC atau air conditioner pada mobil. Di mana tujuan pembelajaran setelah Anda mempelajari sistem AC mobil ini diharapkan satu, bisa memahami pengertian dan fungsi dari sistem air conditioner. Yang kedua, siswa memahami komponen-komponen dari sistem air conditioner atau komponen-komponen instalasi AC pada kendaraan ringan. Yang ketiga, siswa memahami fungsi dan komponen-komponen sistem air conditioner. Terus yang terakhir, siswa juga mampu memahami prinsip kerja atau cara kerja yang terjadi pada sistem AC pada mobil. Nah, apa itu yang dinamakan dengan sistem AC atau air conditioner dan apa fungsinya? Jadi, air conditioner atau AC ini adalah sebuah rangkaian alat yang mampu mengkondisikan udara atau proses pengkondisian udara, di mana udara itu tidak hanya disejukkan atau diturunkan suhunya, tetapi ada kalanya udara itu bisa dinaikkan suhunya. Nah, pengkondisian udara ini berfungsi untuk mendinginkan udara di dalam kabin agar penumpang dapat merasa segar dan nyaman kalau di suhu yang tropis atau suhunya panas. Tetapi untuk beberapa daerah yang mempunyai iklim dingin atau iklim salju, itu bahkan AC itu difungsikan untuk memanaskan udara. Nah, komponen-komponen dasar dari sistem AC itu adalah satu, kompresor, yang kedua adalah kondensor, yang ketiga itu adalah receiver dryer, yang keempat expansion valve, dan yang kelima adalah evaporator. Nah, sekarang kita urut dari mulai fungsi dari sistem AC pada mobil. Sistem AC pada mobil yang pertama itu adalah kompresor. Kompresor berfungsi untuk memompakan refrigeran yang berbentuk gas agar tekanannya meningkat. Nah, di dalam sistem AC itu ada refrigeran atau cairan yang bisa berubah bentuk dari bentuk gas ke cair atau sebaliknya dari cair ke bentuk gas. Nah, refrigerannya ini apa? Refrigerannya ini adalah disebut dengan freon. Dengan rumus kimianya ada yang R22 atau R134. Di mana freon ini bersifat melepas panas atau bisa juga menyerap panas. Jadi freon bisa berubah bentuk dari cair menjadi gas ketika dia menyerap panas. Sedangkan ketika dia melepas panas, freon bisa berubah bentuk dari gas menjadi cair. Nah, komponen yang kedua itu adalah kondensor. Kondensor berfungsi untuk menyerap panas pada refrigeran yang telah dikompresikan oleh kompresor dan merubah refrigeran yang berbentuk gas menjadi cair dan mendingin. Jadi inilah pada kondensor itu bentuknya seperti pipa-pipa yang dientep berbaris dengan lubang yang kecil. Antara lubang itu dihubungkan oleh kisi-kisi. Adalah receiver dryer. Receiver dryer berfungsi menampung refrigeran cair untuk sementara dan untuk selanjutnya mengalirkan refrigeran cair
tersebut ke evaporator melalui expansion valve sesuai dengan beban pendinginan yang dibutuhkan. Jadi receiver dryer ini berfungsi untuk memisahkan antara kotoran atau yang bersifat uap air dengan refrigeran, dengan freonnya sebelum dia dimasukkan ke evaporator melalui expansion valve gitu. Nah, yang keempat adalah expansion valve. Expansion valve berfungsi untuk menurunkan tekanan dan temperatur refrigeran dalam kondensor dan mengubah seluruh refrigeran cairan yang dialirkan ke dalam evaporator. Jadi nanti melalui expansion valve ini tekanan mulai diturunkan, di mana refrigeran yang berbentuk cair mulai dirubah atau mulai dicampur dengan udara sehingga dia mulai berubah bentuk menjadi gas atau berbentuk uap. Nah, yang terakhir adalah atau yang kelima adalah evaporator. Evaporator ini berfungsi untuk menyerap panas dari udara kabin yang akan didinginkan. Jadi pada evaporator ini nanti di belakangnya dipasang blower, di mana blower ini akan menyerap panas dari kabin. Nanti dari kabin ini akan dialirkan ke evaporator. Udara kabin yang panas atau hangat akan dialirkan ke evaporator sehingga evaporator bisa menyerap panas dari kabin. Nah, udara yang setelah dilewatkan evaporator nanti dimasukkan lagi ke kabin sehingga kabin itu akan terjadi penurunan suhu ketika udaranya dilewatkan ke evaporator. Di mana evaporator ini menyerap panas dari udara yang dialirkan ke kisi-kisi evaporator. Sehingga di dalam saluran evaporator ini refrigeran menyerap panas melalui kisi-kisi sehingga dia akan berubah bentuk dari uap menjadi gas yang nanti akan dialirkan lagi atau diserap lagi ke kompresor. Nah, dari kelima komponen ini kita akan digabungkan ke dalam sebuah bagan sirkulasi tentang AC. Nah, inilah bagannya seperti ini, di mana nomor satu itu adalah kompresor, yang kedua adalah kondensor, yang ketiga adalah expansion valve, yang keempat adalah yang ketiga adalah receiver dryer, yang keempat adalah expansion valve, dan yang kelima itu adalah evaporator. Nah, beginilah bagan yang selengkapnya, di mana udara itu refrigeran di dalam saluran AC itu dipompa oleh kompresor. Kompresor berfungsi untuk menghisap refrigeran atau freon dari evaporator dalam bentuk tekanan dalam bentuk gas bersuhu rendah dan bertemperatur rendah. Nanti dia dihisap dan ditekan ke kondensor sehingga freon itu akan mengalami kenaikan suhu atau bersuhu tinggi dan bertekanan tinggi, tetapi dia masih berbentuk gas. Kompresor menekan masuk ke kondensor. Di kondensor dilewatkan udara melalui hisapan dari cooling fan atau arah depan mobil yang menembus ke bagian kisi-kisi kondensor, sehingga kondensor akan melepaskan panas. Nah, melepaskan panas melalui kisi-kisi radiatornya. Ketika dia melepas panas melalui kisi-kisi radiatornya, maka freon atau refrigeran juga akan melepaskan panas pada kisi-kisi radiatornya sehingga suhunya mulai menurun, tetapi dia masih berbentuk
atau berubah bentuk dari gas menjadi cair atau liquid ya, tetapi masih bersuhu tinggi dan bertemperatur tinggi, atau masih bertekanan tinggi. Dari kondensor dia dimasukkan ke receiver dryer, masih dalam bentuk cair. Di receiver dryer dipisahkan kotoran dan uap air dari refrigeran, dari freon. Refrigeran atau freon ini kemudian dari receiver dryer dia masih berbentuk cair dimasukkan ke expansion valve. Nah, di expansion valve inilah tekanan mulai diturunkan atau suhu mulai diturunkan dengan cara melalui heat sensitizing tube. Freon yang berbentuk gas dilewatkan ke expansion valve dan dicampur dengan refrigeran yang berbentuk liquid, sehingga dia ketika dimasukkan ke evaporator dari expansion valve dia sudah mulai berbentuk liquid yang sudah dicampur dengan gas, atau dalam bahasa lainnya sudah berbentuk uap ya, uap dengan uap mendekati gas. Nah, dari expansion valve masuk ke evaporator. Di evaporator itu nanti dilewatkan udara dari kabin melalui hisapan dari blower. Blower ini akan mengarahkan udara dari kabin, bisa udara hangat atau udara panas yang akan dilewatkan ke evaporator. Sehingga di evaporator akan terjadi penyerapan panas, sehingga panas yang dihasilkan akan diserap oleh freon, sehingga freonnya menyerap panas, udara yang dialirkannya akan menjadi penurunan suhu atau menjadi dingin. Nah, udara dinginlah yang akan dimasukkan ke kabin. Begitulah seterusnya blower menghisap udara dari kabin dan melewatkan ke evaporator. Udara yang dingin dimasukkan ke kabin, sedangkan freon itu sudah menyerap panas dan dialirkan lagi, dihisap lagi, masuk ke kompresor. Dari kompresor dia dialirkan lagi ke kondensor. Begitulah sirkuit ini secara siklus atau secara terus-menerus dia bersirkulasi sampai diperoleh suhu kabin yang diinginkan. Nah, apabila suhu kabin yang diinginkan sudah stabil, maka akan terjadi penurunan suhu udara di kabin atau pengkondisian udara di kabin yang diinginkan menjadi berhasil. Begitulah sistem sirkuit pada AC yang digambarkan seperti diagram berikut ini. Nah, yang merah itu adalah bersuhu tinggi ya, bersuhu tinggi dan bertekanan tinggi. Cuma dia mulai berubah bentuk dari gas menjadi cair. Sedangkan yang biru itu dari cair mulai berubah bentuk dalam bentuk kabut mendekati menjadi gas ya. Dia bersuhu rendah dan bertekanan rendah. Demikian pembahasan secara teoritis tentang sistem AC mobil. Mudah-mudahan untuk pengayaan atau perbendaharaan materi berikutnya itu silahkan dipelajari lagi prinsip kerja dari AC secara berulang-ulang. Setelah itu apabila sudah dipahami, nanti kita akan dilanjutkan ke praktek bagaimana cara proses perawatan dan perbaikan AC mobil di benda yang sesungguhnya. Kita nanti dipraktekkan mulai dari simulasi ya, dari simulasi yaitu mengisi freon
salah satu kompetensinya adalah mengisi freon, memvakum udara di dalam saluran AC, terus mengeluarkan freon di dalam AC, terus mengetes atau memeriksa kebocoran di AC dengan menggunakan alat-alat atau komponen-komponen sistem perawatan dan perbaikan AC dengan benar. Demikian untuk pengantar sistem AC. Sebelum kita melaksanakan praktek, saya Adam Hadian SPD mengucapkan selamat belajar. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.